Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas nikmatnya kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai bahwa kita adalah khalifah pengurus ilmu kaum ini. Kemudian salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa terasa pada tahun 2024 ini kita telah memasuki bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita muliakan dan kita hormati, yaitu Bapak Dadim beserta keluarga, kasih rahmat dari Dadim, dan begitu juga dari Ramil dan seterusnya supaya berjalan semoga sehat walafiat dalam tugas. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sengaja saya duduk jadi supaya tidak kelihatan duduk. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Maulid itu ini artinya lahir. Lahir itu apa yang lahir? Sebenarnya yang lahir itu Nabi Muhammad SAW secara jasad. Jasad Nabi lahir. Pada hakikatnya yang lahir itu apa? Segala macam bentuk kebaikan. Segala macam bentuk kebaikan. Begitu lahir Nabi, maka lahirlah segala macam bentuk kebaikan ini. Apa saja? Dulu penindasan di mana-mana. Dengan adanya Rasulullah SAW, beliau menghapus atas nama penindasan, perbudakan, penjajahan, dan seterusnya hal-hal yang tidak baik. Maka ajaran kebaikan ini bagi siapapun yang mengakui ajaran-ajaran kebaikan, maka itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak pandang siapa. Atas nama orang ketika melakukan kebaikan, orang tidak akan bertanya apa agamamu, apa statusmu, siapa kamu, orang mana kamu. Atas nama kita melakukan kebaikan, orang tidak akan bertanya siapa kita dan dari mana kita. Maka inilah Nabi Muhammad SAW. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau zaman jahiliyah ada yang baik, bukan buruk semuanya Bapak Ibu. Ada yang baik. Tetapi secara garis besarnya semuanya buruk. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, keburukan itu dihapus. Maka yang tadi mukadimah saya bacakan, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nabi Muhammad itu Allah utus dengan petunjuk. Kita ketika melakukan sesuatu kita harus ada buku petunjuk. Seperti bapak-bapak menjadi TNI, ada petunjuk TNI. Dan kami masyarakat biasa tidak bisa seperti bapak-bapak. Kami nggak bisa seperti bapak. Saya pakai pakaian bapak-bapak nggak bisa, bahaya. Nanti saya sangka saya ini TNI. Nah ini. Jadi ada petunjuk. Petunjuk manusia itulah Al-Quran. Al-Quran yang hidup kata Sayyidatuna Aisyah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia ini disebut khalifah. Kita ini khalifah, Bapak. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu itu khalifah. Khalifah ini apa artinya? Pemimpin. Minimal pemimpin diri sendiri. Sebelum Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Rasul, pada saat itu beliau usia 15 tahun. Beliau pernah mengikuti satu peperangan.
dan beliau pada saat itu pekerjaannya hanya satu, yaitu kemana paman-pamannya berangkat maka dia ke sana untuk membawa anak panah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini tugas Nabi saat itu sebagai prajurit pasukan saat itu. Maka Nabi Muhammad SAW karena dia seorang prajurit saat itu berusia 15 tahun, maka beliau mematuhi seluruh apa yang dikomandokan oleh panglima perangnya saat itu. Begitu juga ketika perang Uhud, itu perang di zaman Nabi itu belum diutus jadi rasul, dan perang jalan itu sukses. Kenapa berhasil? Karena prajuritnya mengikuti aturan komandannya. Dan kita tahu sejarah bahwa perang Uhud itu kekalahan bagi kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin kalah? Karena ar-rumatul hamsina fil jabal usatuna Rasulullah. Karena orang-orang yang melempar panah yang ditugaskan Nabi di Gunung Uhud, jumlah mereka 50 orang, pemimpinnya Sa'ad bin Abdullah. Yang saat itu kaum muslimin sudah kelihatan menang, sudah mau menang. Maka tiba-tiba karena orang-orang yang ada di Gunung Uhud itu merasa tidak ada, hanya duduk-duduk saja. Seperti pemain kita sama back, pemain bola duduk-duduk saja karena perasaan tidak ada kerjaan. Ujung-ujungnya mereka maju, tiba-tiba bola ditendang, gol. Maka karena orang yang berada di Gunung Uhud itu maju dan mereka tidak menghiraukan wasiat Nabi, kalian jangan pernah meninggalkan gunung ini. Walaupun kalian lihat menang kami ataupun kalah kami, tetap jaga gunung ini. Ketika kaum muslimin menang saat itu, maka mereka turun karena mereka melihat sebahagian teman-temannya sudah mengambil sebahagian harta kalimat. Perasaan ini bahaya, kami tidak dapat. Maka karena prajurit Uhud tidak patuh kepada komando Nabi Muhammad SAW, maka Khalid bin Walid saat itu masih kafir melihat ini sebuah situasi. Karena gunung diabaikan, hanya beberapa orang lagi yang ada di sana, maka Khalid bin Walid putar arah ke belakang, kemudian diserang dari belakang. Intinya kalau selama kita patuh terhadap aturan, baik itu aturan negara, baik itu aturan kampung, baik itu aturan organisasi, insya Allah kita akan menang dan hebat. Tetapi kalau kita berontak, insya Allah kita akan kalah. Kita akan kalah. Maka saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, tauladan yang sangat elok untuk kita patuhi. Dan semangat Nabi Muhammad itu, ingat ibu-ibu tadi, istri-istri tadi, semangat Nabi itu selain dari Allah, yaitu dari istrinya. Dari mana? Dari istrinya, bernama Khadijah Al-Kubra. Jadi bapak-bapak ini bekerja untuk mereka dengan dia, tetapi kalau istrinya lain, jangan harap. Jadi sebagaimana kata Nabi riwayat daripada Imam Baihaqi, an-nisa'u imadul bilad. Perempuan ini adalah tiang negara. Jika salahatil bilad, jika wanita-wanita di negara itu baik, maka negara menjadi baik. Wa idza fasadatil bilad, jika rusak perempuan di negeri itu, maka negara akan menjadi rusak pula. Betapa pentingnya peranan wanita dalam tatanan kehidupan kita. Rasulullah SAW begitu dia mendapat wahyu yang awal pertama Iqra, maka dia belum tahu bahwa dia itu seorang nabi. Datang dia kepada Khadijah. Khadijah bilang, anta Rasulullah.
Dia masih belum percaya bahwa dia adalah seorang nabi. Maka setelah itu datang Khadijah, bawalah kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang Kristen, seorang penginjil. Penginjil dulu dengan penginjil sekarang beda. Kalau penginjil dulu yang lurus-lurus, memang benar-benar mengikut Nabi Isa alaihi salam, tidak memperturutkan hawa nafsu. Beda dengan penginjil-penginjil hari ini. Mereka terlalu banyak memperturutkan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika itu apa kata Waraqah? Coba ceritakan apa yang kau lihat di Gua Hira. Maka Nabi Muhammad menceritakan, dan dia belum tahu mengerti bahwa dia seorang rasul. Begitu diceritakan, apa kata Waraqah bin Naufal? Hadzal namus alladzi qad ja'a ila Musa. Ini adalah namus yang pernah juga datang kepada Nabi Musa. Maka saat itulah, ini peranan wanita saya ceritakan. Betapa hebatnya Khadijah ketika mengetahui suaminya seorang nabi, maka dia menyokong 100% dengan sedaya mampunya, dengan segala kekuatannya. Kita tahu Khadijah itu seorang perempuan miliarder. Ayah, siapapun orang Makkah pasti minjem duit sama dia, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Pinjam duit. Jadi saking girangnya dia bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi, maka dia benar-benar memfokuskan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semangat Rasul. Ibu-ibu, maka ketika ibu-ibu tahu bahwa suami saya ini petugas negara, ya harus dikasih semangat, harus dikasih spirit. Ini kadang-kadang sudah suaminya kerja, dia juga nyapu rumah, dia juga ngepel, dia ngurus anak, antar sekolah, segala macam. Kapan mengurus negara? Jadi spirit Rasulullah SAW ada dari rumah, ada dari rumah. Karena sudah dari rumah, ada yang sudah kayaknya semangat. Ketika berhadapan dengan berbagai macam problem masyarakat saat itu, beliau masih kokoh. Terus terang aja, laki-laki ini hebat kalau istrinya hebat. Karena saya laki-laki, akan hebat seorang lelaki kalau istrinya itu mendukung dia. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100% didukung oleh Khadijah. Maka apapun dikorbankan oleh Khadijah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam sampai saat sekarang ini tetap utuh kepada kita. Kirim. Semangat Rasulullah itu ada dari rumah. Kalau rumahnya asik, maka itulah masyarakat akan menjadi asik. Tapi kalau bapak-bapak ini di rumah nggak semangat, jangan harap. Orang senyum pun kita lihat wajah-wajah TNI kan sering kita senyum tidak mau senyum. Jadi saya tidak perlu ini di rumah apa ini. Padahal kita bagus sekali senyumnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semangat kita mendukung apa tugas suami kita. Sehingga dengan itu kita akan mendapat hasil. Karena setiap apapun, saya yakin dan percaya, siapapun kita sebagai suami, pasti ketika mendapat sesuatu yang paling pertama kita ingin adalah istri kita. Dari yang lain, ibu saya ini dua istri yang kita pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semangat Rasulullah
yang mesti kita jaga dan mesti kita rawat sampai ke anak cucu kita. Karena memperingati Maulid ini bukan hanya sekedar bahwa kita hanya bentuk daripada silaturahmi, bukan. Bahwa pada zaman Maulid Nabi Muhammad begitu datang Rabiul Awal, itu ikan-ikan semuanya gembira. Ikan-ikan, burung-burung, binatang-binatang, dan alam semesta semuanya bergembira. Kenapa? Karena bulan Maulid ini bulan selawat. Bulan selawat. Dan selawat itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika berzikir baca Quran gak tentram jiwa, ya kan? Udah baca Quran gak tentram, udah bersedekah gak tentram. Coba sesekali baca selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Habibullah. Kita kalau pengen sesuatu dengan bupati, ya dekat orang yang dekat dengan dia. Ya, karena kita nggak mampu langsung dengan PJ, nggak bisa. Nggak bisa kita langsung dengan Pak Kodim, nggak bisa. Kita dekati orang yang dekat dengan dia. Orang yang paling dekat dengan Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita kadang-kadang orang yang dekat dengan komandan itu kadang-kadang kita caci maki. Seharusnya bukan begitu, kita dekati dia supaya kita dapat sesuatu. Jangan barang itu mendapat sesuatu kalau kita mencaci maki orang. Ya, bapak-bapak pengen sesuatu dari komandan, dari siapa, tetapi mencaci maki dia, kira-kira dikasih apa enggak? Jangan harap. Kau ingat dulu caluk-caluk aku. Walaupun dia bilang sama kita, cuma hatinya ngomong begitu. Jadi dekati dengan orang yang dekat, yaitu Rasulullah. Dekati sholawat. Maka insya Allah hajat-hajat kita akan kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang pengen sehat, ada pengen anak, ada pengen itu segala macam. Jangan lupa bersalawat. Karena dia adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kok namanya kekasih? Apapun diminta pasti dikasih. Semuanya kekasih. Ini beda dengan anak-anak. Bukan, saya cinta kamu, cinta aku. Lautan akan saya seberangi, supaya hujan pun tidak datang. Mana itu bualan gua? Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Habibullah. Maka bulan-bulan Maulid ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penuh dengan kasih sayangnya. Di mana-mana ada orang selawat, di mana-mana ada orang zikir. Sampai di kantor-kantor di sini juga ada kita begitu. Ini adalah bentuk dari kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia dengan kita. Sebagai penutup, suatu saat Nabi Muhammad selesai sembahyang di Masjid Nabawi. Kemudian beliau berkata, gini, ahibati, kekasihku. Maka sahabat pada kira-kira pernikahan. Kemudian diulang lagi, ahibati, kekasihku. Sahabat agak agak dongkol ini. Mana ada di sini kekasih? Maka ketiga kali ahibati, ada seorang sahabat paling ujung sana. Dia ngomong, ya Rasulullah, anak alasna ahibaikan. Bukankah kami ini kekasihmu, hai Rasul? Maka apa kata Nabi? Lastum bi ahibai. Kalian ini bukan kekasihku, lakinnakum ashabi. Akan tetapi kalian sahabat. Maka kalau dari mereka bertanya, man ahibaika ya Rasul? Siapa sebenarnya kekasihmu? Ahibai man amanu bi walam yarau. Kekasihku ialah orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Yaitulah kita. Kita ini walau bagaimanapun iman kita ini jangan merasa minder dengan iman sahabat. Sahabat
Dan iman sahabat itu keren, luar biasa, berjuang segala macam, semuanya pada mereka. Tetapi ingat ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ada yang murtad. Ya kan? Ada yang murtad. Kenapa? Karena tidak percaya bahwa Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Palestina. Sidratul Muntaha malam itu juga pulang. Secara akal sehat tidak menerima mereka, maka mereka murtad. Ini penjual Ustaz besar. Banyak yang murtad akan tetapi kita hari ini coba Bapak-bapak perhatikan bagaimanapun busuknya ulama hari ini. Bapak-bapak nggak pernah murtad. Ada berpikir murtad karena Ustaz itu tidak sesuai perkataannya dengan perbuatan itu. Saya murtad. Ada begitu? Hah? Nggak ada zaman sekarang. Artinya iman kita ini luar biasa. Luar biasa iman kita ini. Mereka langsung nabi Isra Mi'raj diceritakan mereka langsung murtad. Kita di mata kepala kita sendiri, kita lihat banyak pimpinan pesantren ngomong dengan perilakunya tidak sesuai, tetapi kita masih mau sholat, masih mau sedekah, masih mau hadir di majelis ilmu, walaupun ada yang bolong-bolong. Tapi kita tidak murtad. Kita tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai, artinya iman kita ini luar biasa. Maka kata Nabi, kalian wajar saja beriman dengan saya. Kenapa? Karena kalian melihat perilaku saya. Saya ini orang yang paling keren dalam akhlak, dalam etika dan seterusnya. Beda nanti umat-umat akhir zaman. Mereka hanya mendengar ceramah dari ulama-ulamanya. Mereka mau beriman kepada saya. Maka iman mereka saat itu jauh lebih hebat ketimbang iman kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banggalah kita. Maka ketika Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan kita, para malaikat itu berkata, kenapa Engkau mencipta mereka ya Allah? Padahal kami nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Kurang apa kami? Saudara begitu kata mereka. Kurang apa?